Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah Masjid Saifillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dipertemukan lagi dalam kajian Ummahat Majelis Ta'lim As-Sakinah di klaster Saifillah ini, Tangsel. Kali ini kita akan melanjutkan tentang aplikasi dari konsep panas dingin. Sekaligus aplikasi ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan yaitu penjagaan kesehatan berupa preventif, atau sekaligus dia juga sebagai kuratif, sebagai pengobatan. Ini ajib ya. Hal ini kalau kita tadabburi sangat mudah sekali istilahnya untuk menjaga kesehatan kita dan mengobati masalah kesehatan atau penyakit yang ada pada diri kita. Nah, sering kita buat tagline, sehat itu mudah, sehat itu murah, yang mahal itu hidayah. Nah, sehat itu mudah dan murah. Semakin makanan Anda simple, semakin gampang untuk mengobati masalah pada tubuh Anda. Semakin makanan Anda yang masuk dalam perut Anda semakin variasi, ya, apalagi di zaman sekarang semakin banyak makan minuman instan, maka penyakit pada diri Anda akan semakin ruwet dan rumit. Ya, pengobatannya lebih ruwet dan rumit sesuai dengan makanan. Apa yang masuk sesuai dengan apa yang ada pada tubuh kita. Ya, semakin banyak variasi makanan yang masuk, akan semakin banyak obat yang perlu kita perlukan. Orang-orang di masa silam, di zaman Nabi SAW, seperti orang-orang Badu di masa silam, mereka kalau makan dari zaman silam sampai detik ini, yang betul-betul masih murni Badu, di kampung Badu, mereka sering hanya mengkonsumsi yang alami-alami, natural. Jarang sekali mereka konsumsi yang instan-instan. Konsumsi mereka seringnya kurma, susu onta, kencing onta, daging onta, kambing, ya. Jarang juga mereka konsumsi daging sapi. Yang mereka konsumsi seringnya anak sapi, karena beda antara daging sapi dewasa dan anak sapi. Sampai detik ini orang-orang Arab zaman sekarang jarang mungkin kalau Anda umrah atau haji melihat sapi dewasa, seringnya anak sapi. Nah, dan sebenarnya Nabi SAW sudah berwasiat dalam hadis Nabi SAW, "Alaikum bi albanil baqar wa sumnuha da wa luhumuha wa sumnuha dawa wa luhumuha da." Ini Nabi yang menyampaikan dalam hadis yang sahih dengan sanad yang sahih. Hendaknya Anda sering mengkonsumsi susu sapi, dan lemaknya, lemak daging bukan lemak jeruan, dan lemaknya itu adalah obat, daging sapinya adalah penyakit. Coba, subhanallah, kalau kita lihat konsep seperti ini, banyak sekali di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan di situ ada penyakit, di situ ada obat. Tidak perlu Anda mengimpor obat-obatan, tidak perlu Anda sendiri berobat ke luar negeri. Obat Anda ada di sekitar Anda. Daging sapi disebutkan penyakit, lemaknya ternyata obat. Kalau kata kedokteran klasik, daging sapi itu sifatnya dingin, ya, dingin kering. Dan seringnya kalau sifat dingin kering itu melemahkan limpa, membuat darah kotor. Ya, dan Ibnu Qayyim menyebutkan daging sapi ini akan menyebabkan apa? Darah kental. Kalau darah kental timbullah stagnasi peredaran darah. Kalau timbul stagnasi timbullah benjolan-benjolan di tubuh termasuk tumor dan kanker. Kata Ibnu Qayyim menyebabkan saraton, menyebabkan kanker dan benjolan-benjolan dalam tubuh, bahkan juga menyebabkan was-was. Coba, sampai bermasalah pada psikis. Nah,
Makanya kalau makan daging sapi, Ibnu Qayyim menyebutkan penetralnya di antaranya apa? Jahe, bawang putih, merica. Nah, adapun di dalam hadis ini ada di antaranya apa? Lemak daging sapi. Daging sapinya sifatnya dingin kering, lemak daging sapi sifatnya panas lembab. Itu ajib. Nah, begitu pula ketika Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ya, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janaida wa fil ukhra shifa. Ya, kalau ada salah satu bejana dari air minum Anda itu kemasukan lalat, maka cepat masuk, celupkan. Ya, Nabi bilangnya apa? Falyakmishu. Di sini ada di antaranya ahli laborat meneliti, huruf fa di sini dalam bahasa Arab memberikan makna cepat-cepat celupkan. Jadi kalau mencelupkan jangan lama-lama, cepat celupkan, apalagi modelnya air panas atau air cairan. Maka apa? Ketika lalat masuk, satu sayap yang membawa penyakit cepat nyebar karena dia cairan, apalagi airnya panas, bakal cepat nyebar. Ada reaksi yang begitu cepat. Makanya Nabi bilang falyakmishu, cepat-cepat celupkan, jangan pakai lama. Ada huruf fa di situ. Huruf fa dalam bahasa Arab yufidu as-sur'ah, memberikan makna cepat-cepat. Ada mekanisme dari huruf fa di sini. Bimbingan Nabi apa di antaranya? Cepat celupkan, jangan pakai tunda. Tsumma liyanza'hu, kemudian cepat buang. Kalau cepat dicelupkan ternyata apa? Satu sayap membawa penyakit, satu sayap satunya ternyata apa? Cepat ketika dicelupkan, cepat menyebarkan penetralnya. Disebutkan satu sayap membawa ribuan bakteri, satu sayap yang satunya, kata ahli laborat, mereka yang lebih paham, ada satu bakteri seperti actinomycin atau actinomycetin yang ternyata bakteri ini untuk apa? Menangkal ya bakteri yang ada pada sayap lainnya. Ya, bakteri yang ada pada sayap lainnya. Ada mau masuk? Ada teman mau masuk? Tapi bisa difahami? Nah, berarti apa? Penyakit nggak jauh dari obatnya. Ya, satu sayap ini ternyata penetralnya ada di situ. Daging sapi penetralnya ada di situ. Subhanallah. Ya, juga subhanallah Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sudah stempel dari wahyu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan at-tibbun nabawi laisa kasairit tibb. Ya, wa huwa mutayaqqanun qat'iyyun wa yasdur min akhbar ilahi. Ya, bahwasanya pengobatan yang datang dari Nabi itu pengobatan yang enggak sama dengan pengobatan manapun di muka bumi ini dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena pengobatan yang pasti meyakinkan. Kenapa? Sumbernya dari wahyu. Sumbernya dari wahyu. Maka kita imani. Dan Allah tidak akan turunkan penyakit, Allah pasti turunkan obatnya. Maka dalam konteks hadis ini kita bisa ambil pelajaran, gak ada ceritanya penyakit yang gak ada obatnya. Mau HIV, mau hepatitis B, mau TBC, ya, atau kusta, gak ada ceritanya. Allah semua jadikan obatnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ya, dalam sekian banyak lafaz, kemudian Nabi menyebutkan wa idza wafaqa dawa'udda bari'a biidznillah. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah sembuh. Cocok dari sisi apa? Cocok diagnosanya. Ya, kalau diagnosa dokter modern zaman sekarang, oh ini misalkan kena tipes, harus periksa misalkan Widal test. Ya, periksa lidahnya, lidah tifoid misalkan. Berarti dikasih antibiotik, misalkan chloramphenicol, thiamphenicol misalkan. Itu bahasa-bahasa mereka. Ya. Oh, ini subhanallah ada tonsilitis, berarti perlu dikasih antibiotik, ada peradangan, kasih antibiotik, ya. Nah, misalkan amoxicillin misalkan. Oh, ini subhanallah cacingan, dikasih obat cacing. Oh, ini masya Allah jamuran, panuan, kadas kurap. Oh, telinganya selain infeksi ada jamurnya. Oh, ini keputihan dikasih misalkan apa? Nystatin untuk rendem misal. Ini apa? Cacingan, kasih obat cacing misalkan. Mereka melihat, dokter modern melihat dari sudut pandang yang lain dengan seni pengobatan mereka. Kalau ada penyakit, virus, bakteri, patogen, mereka lah yang langsung dibunuh, diserang. Tetapi kedokteran klasik sudut pandangnya beda, diagnosanya beda.
Dilihat dari sisi apa? Media pada tubuh kita. Media pada tubuh kita. Ya, lihat subhanallah, tubuh misalnya dingin lembab. Kemudian dia ada masalah kasus cacingan, ya karena dingin lembabnya. Kemudian keputihan karena dingin lembabnya. Kemudian panu kadas kurap, dingin lembabnya. Ketombean, kutuan, semua masuk satu paket. Ya. Kemudian juga contohnya diantaranya kalau ada kasus, contoh kasus COVID. Kalau kita lihat sekarang COVID, ya kita lihat COVID itu rata-rata nyerang siapa? Tubuh yang dingin lembab. Kalau zaman sekarang yang dipakai apa? Vaksin dan cari antivirus misalnya. Ya, sebenarnya dokter klasik, dokter modern sepakat. Ya, virus ini mereka belum temukan apa sih untuk bunuh virus. Makanya konsep yang paling ilmiah bukan virusnya yang dibunuh, tapi media virusnya yang dihilangkan. Subhanallah, namanya sudah pandemi, endemi, pandemi, terbang di udara virus, kita akan susah membasmi mereka. Tapi apa? Tubuh kita jangan sediakan sebagai media untuk mereka. Itu konsepnya. Jadi yang dibunuh bukan patogennya, bukan virus, bakteri, jamurnya, cacingnya, bukan. Tapi yang dihilangkan medianya, biar nggak tinggal di tubuh kita. Itu konsepnya. Ya, subhanallah, misalkan COVID, kasus COVID, sudah kita nggak perlu nafsu untuk beli antivirus dan lain sebagainya. Santai saja, kasih aja tubuh kita yang dingin lembab, bikin dengan panas kering, sehingga dengan sendirinya imma dia mati di tubuh, imma dia pergi dari tubuh ini. Nah, ini konsep yang sangat simpel sekali. Dan subhanallah, dengan konsep ini akan semakin efektif, efisien, jauh dari efek samping. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ketika membahas satu hadis, ya, kata Nabi SAW dalam sabdanya ini, dalam riwayat yang sangat banyak dan sahih bisyawahidih, sahih hadis ini dengan penopangnya. Apa kata Nabi SAW? Man tatabbaba, ya, man tatabbaba walam yu'lam minhu at-tib min qabla dhalik fahuwa dhamin. Barang siapa sok jadi tabib, praktek sok jadi dokter, sok jadi pengobat, sok jadi terapis, ya, tapi dia nggak punya riwayat belajar ilmu pengobatan. Kalau ada malpraktek, maka dia yang menjamin, dia yang membayar dia, tebusan dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis ini Ibnu Qayyim menyebutkan untuk menjadi seorang tabib, dokter, terapis yang mahir, ada 20 langkah yang harus ditempuh. Ya, dia harus tahu penyakit yang ada pada diri pasien. Satu. Kemudian dia juga harus tahu sifat pada tubuh pasien. Kemudian dia harus tahu obat yang cocok untuk si pasien. Dia harus tahu pasien ini ada di musim apa. Dia harus tahu diantaranya faktor pencetusnya apa sebelumnya. Dia harus tahu adat kebiasaan si pasien, dari aktivitasnya, dari makanannya. Nah, sekitar 20 yang harus dipegali oleh seorang tabib al-hadhiq, tabib atau dokter yang cerdas, yang pintar. Ini wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini subhanallah sangat efektif. Sehingga apa? Kata beliau, termasuk dalam 20 yang harus dibekali ini, bagaimana cara Anda mengobati orang yang sakit, ya, tanpa menimbulkan efek samping. Sampai dijelaskan bagaimana mengobati orang yang sakit tanpa menimbulkan efek samping lain. Bukan minum obat sakit mah, darah tingginya kambuh. Minum obat darah tinggi, sakit asmanya kambuh. Minum obat rematik, lambungnya sakit. Ya, wah, saling apa? Saling bertentangan, dan satu penyakit diobati menimbulkan penyakit yang lain. Dan ini at-tabib al-hadhiq, seorang dokter yang pintar, dia apa? Harus paham bagaimana obat ini biar nggak menimbulkan efek samping. Itu ajaib banget. Nah, sekali lagi, ya, contoh konsep kedokteran modern, kalau mendapati satu kasus penyakit, ya, lihat sifat tubuhnya, penyakitnya, baru cari obatnya. Makanya kata Nabi SAW, fa idza wafaqa dawa'udda bari'a biidznillah. Kalau obat cocok dengan penyakit, maka apa? Akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini, ya, kita ingin tadabburi maksud dari hadis tadi. Nabi SAW sudah sampaikan, ya, wa idza wafaqa, ya,
Dawa'udda, ad-dawa'udda bari'a biidznillah. Di sini sebenarnya pertama kata Al-Ba'li rahimahullahu taala, dari hadis ini ada faedah. Jika obat cocok dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Faedah yang bisa diambil di sini ya apa? Anjuran untuk belajar pengobatan. Ya. Bahkan kata para ulama, hukumnya bisa jadi wajib. Ketika kapan? Ketika sangat dibutuhkan. Seperti apa? Contoh pada kasus pandemi tahun lalu, bulan Juni dan Juli, ketika satu harinya penderita COVID yang meninggal sekitar 1.000 jiwa. Nah, itu contoh. Kita harus tahu konsepnya makanya. Kalau sudah dingin lembab, berarti harus tahu konsepnya. Kalau sudah tubuh dingin lembab, berarti ya diantaranya banyak puasa, jangan banyak makan, konsumsi yang panas-panas dari obatnya, ya dan lain sebagainya. Anjuran untuk belajar pengobatan. Kedua, faedahnya di sini, kalau obat cocok dengan penyakit. Obat ya cocok dengan penyakit. Ada faedah di sini. Satunya apa faedah pertama? Dia harus cocok mendiagnosa. Menegakkan diagnosa sebelum memberi obat. Kemudian yang berikutnya apa? Setelah ditegakkan diagnosa baru memilih obat. Pilih obat atau herbal atau terapi. Nah, yang cocok untuk dia. Seperti kasus, contoh ya, pernah kami dapati ada 2 orang yang sakit, keluhannya sama, sakit mah dan sesak. Sudah berobat 1 tahun dengan pengobatan herbal dan pengobatan kimia nggak sembuh-sembuh. Berarti ini obat ini nggak cocok. Diagnosa nggak tepat ditegakkan. Ternyata sakit mah dia bukan karena apa? Asam lambung yang naik. Bukan juga karena masalah pola makan dia. Ternyata tulang punggung dia yang sejajar dengan titik sakit mah ada yang terjepit. Saraf yang terjepit. Berarti obatnya apa? Beneri tulang. Tidak perlu pakai herbal, tidak perlu pakai obat kimia, nggak perlu pakai akupunktur, nggak perlu pakai refleksi. Ya, caranya apa? Benerkan tulang yang sudah bengkok, yang menjepit saraf. Diluruskan kembali coba. Harus apa? Ditegakkan diagnosa sebelum melakukan apa? Terapi pengobatan herbal atau yang lainnya. Nah, di sini yang berikutnya ada pelajaran di antaranya apa? Kalau Anda sakit perlu mengambil sebab. Perlu mengambil sebab. Ya, ada sebab orang sehat, masya Allah terjaga kesehatannya, sehat dan sehat terus. Ada orang yang sehat gampang sakit, ada sebabnya. Ada orang sakit tetap sakit nggak sembuh-sembuh karena ada sebabnya. Ada orang yang sakit cepat sembuh juga ada sebabnya. Ya, makanya di sini menunjukkan apa? Anjuran ya dari Nabi SAW untuk mengambil sebab. Mengambil sebab ketika sakit bukan melemahkan tawakal, justru tawakal yang sempurna. Karena syaratnya tawakal apa? Menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Beriman kepada asma dan sifat Allah, dan ketiga mengambil sebab. Kalau orang sakit tapi nggak mengambil sebab, itu namanya bukan tawakal, tapi apa? Tawakul, pasrah tanpa ngambil sebab. Dan nggak boleh kita putus asa. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah Anda putus asa dari rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah apa? Kesembuhan. Ya, kesehatan bagi orang yang sakit itu juga masuk rahmat Allah. Jangan putus asa untuk berobat, ngambil sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang diperbolehkan, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari keharaman. Wah, ini sebab-sebab ini perlu kita ambil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang tidak mengimani sebab, barang siapa yang meniadakan sebab, berarti dia telah mencela hikmah Allah. Karena Allah jadikan segala sesuatu dengan apa? Dengan sebab. Itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk mengambil sebab. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, yang berikutnya apa? Ada izin Allah. Ya, ada izin Allah. Ini mutlak. Ya, ada izin Allah mutlak. Orang kena sihir, nggak kena sihir atas izin Allah. Nabi Muhammad SAW sudah dijaga malaikat Jibril, tapi
masih kena sihir oleh Labid bin A'sam atas izin Allah, ya. Orang sakit kena Covid, nak kena Covid, sembuh dari Covid, ada yang meninggal karena Covid dengan izin Allah. Meninggal karena Covid baik karena kezaliman seseorang atas izin Allah, ya. Nah, wah dia sehat nggak apa, setelah diopname kok tiba-tiba meninggal, udah pasrah sama Allah. Itu sebab yang Allah jadikan. Kemudian dia wafat, ya. Nggak perlu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biar berlalu, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait sehat dan sakit, ya, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, 4 hal ini terkait sehat sakit yang perlu diperhatikan. 1, apa? Lihat penyakitnya. Al-marad, penyakitnya. Kedua, al-marid. Al-marid siapa? Pasiennya. Ketiga, apa? Ad-dawa, obatnya. Keempat, apa? Asyafi, Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan dari sisi sakitnya, bagaimana sakitnya, ya. Kemudian al-marid, juga lihat orang yang sakitnya kenapa, tinggal di mana, dataran tinggi, dataran rendah, di tempat yang dingin kering atau dingin lembab. Kita seperti sekarang musim hujan ada pada dingin lembab. Kalau di Arab dinginnya dingin kering. Makanya kalau Anda ke Arab kadang pakai baju seperti listrik. Ya, kadang kulitnya kering walaupun dingin. Ya, perlu dilihat, ya, hawanya, cuacanya, iklimnya. Kemudian obatnya, apa obat yang cocok. Kemudian apa? Asyafi. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kita masuk pada aplikasi, ya. Sudah kita sebutkan di antaranya terkait dengan aplikasi panas dingin, ada yang menyebutkan para ulama mengambil dalil di antaranya dari firman Allah. Tolong sebutkan. Pertemuan lalu sebelum kita masuk aplikasi. Apa? Yang pertama firman Allah. Firman Allah, lihat catatan, ya. Yang pertama mereka mentadabburi firman Allah apa? Surat Yasin ayat 36. Artinya, Naam, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ini bukan hanya pada surat Yasin, banyak ayat yang mirip seperti ini, ya. Naam. Di antaranya apa? Surat An-Naba juga disebutkan, dan banyak lagi. Di antaranya Allah jadikan semua makhluknya berpasang-pasangan, ya, mau termasuk makhluk hidup, ya, benda mati, ya. Subhanallah, matahari bulan, gelap terang, siang malam, panas dingin, lembab kering, ada sesat, ya, ada al-haq, ya, ada maksiat, ada taubat, ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada. Nah, subhanallah, ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ya. Adapun ada banci, wah ini antara panah, ada jantan dan betina nih, bahaya nih. Wah, kemudian juga ada di antaranya yang kita bahas sekarang ini, ada sehat, ada sakit, ya, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering di antaranya. Kita akan bahas konsep tentang panas dingin. Kemudian adapun dari hadis Nabi SAW, ayat tadi mereka mentadabburi dari ayat ini. Kalau orang kebanyakan panas, ya, seperti disebutkan panas itu mereka mentadabburi dari hadis Nabi SAW, ya, al-humma min fahi jahannam, bahwasanya demam itu dari hembusan api jahannam. Orang kalau kebanyakan panas, semakin numpuk panas akan bahaya. Kalau kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, beliau ada sekitar 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, sudah menyebutkan kalau tubuh Anda kebanyakan panas ketemu panas, tubuh Anda akan mengering dan membatu. Jadilah seperti batu ginjal, ya, air mata kering, air ludah kering, tenggorokan kering, kaki pecah-pecah, ya, dan lain sebagainya. Menunjukkan apa? Kepanasan. Rambut gampang beruban dan lain sebagainya, ya, menunjukkan panas yang berlebihan. Ini contoh. Kemudian kalau dingin ketemu dingin terlalu sering, tubuh Anda akan dingin. Di antaranya mereka mentadabburi firman Allah, apa? Ya, apa bunyinya firman Allah? Ketika Nabi Ibrahim dilempar di atas bara api
yang menyala, membara. Allah berfirman bagaimana? Ya, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya. Makanya Allah berfirman, ini mereka mentadabburi ayat-ayat ini, ya. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Di sini sebutkan, ya. Kami katakan wahai api, jadilah kamu dingin. Ini api. Jadilah apa? Dingin. Di sini enggak diputus oleh Allah. Ini termasuk apa? Mukjizat dari Al-Qur'an. Allah enggak berhenti di sini. Masuk ijazul Quran, ya. Biasanya disebut oleh Suyuti kayak gini, ya. Jadilah kamu dingin, Allah enggak berhenti. Seandainya Allah hentikan di sini, bisa-bisa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal karena kedinginan. Makanya apa? Dingin tapi apa? Wasalaman. Dingin tapi menyelamatkan kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba. Anda juga demikian. Kalau Anda kebanyakan panas ketemu panas, ya ini normal. Normal. Kalau Anda kebanyakan panas ketemu panas, timbullah tadi penyakit atau masalah kesehatan yang sifatnya panas. Kalau Anda kebanyakan dingin ketemu dingin, ya maka akan timbul masalah penyakit atau masalah kesehatan sifatnya dingin. Makanya untuk tetap normal, Anda usahakan apa? Panas dan dingin. Kalau kebanyakan panas ketemu panas, muncul apa tadi? Kalau dingin ketemu dingin muncul apa? Kalau kebanyakan panas dingin muncul apa? Meriang. Merindukan kasih sayang. Nah, di sini kalau panas dingin ini akan normal. Makanya nanti di yaumul qiyamah kita akan dimintai tanggung jawab, ditanyai. Dalam hadis Nabi SAW, alam nusihha laka jismak, coba ditanyai nanti, bukankah telah kujadikan pada tubuh kalian itu kesehatan? Asalnya kita itu sehat. Siapa yang bikin sakit? Kita. Dari apa? Di antaranya pola makan kita, gaya hidup kita, istirahat kita kacau, nggak pernah olahraga dan sebagainya. Nah, udah kita, ya. Makanya juga Allah berfirman, ya, "Tsumma latus'alunna" apa? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ya, dan nanti kemudian nanti kita akan ditanya pada waktu itu tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim, apa maksudnya kenikmatan apa? Di antaranya nikmat sehat. Akan ditanya, asalnya kita ini normal, sehat. Yang bikin sakit siapa? Nih, gara-gara kita. Bukan hanya makan saja, makan, tidur kita yang kacau, kita nggak pernah olahraga dan sebagainya, kita menjerumuskan diri kita kepada penyakit, nanti akan ditanyai juga. Subhanallah. Ya, ini ya. Makanya yang perlu kita perhatikan apa? Di antaranya kesehatan mana? Jangan sering kita jerumuskan diri kita dalam penyakit. Nah, enak sakit, kan sakit menghapus dosa kita. Ini gagal paham. Ya. Nah, sakit menghapus dosa kita, tapi bukan berarti kita menjerumuskan diri kita pada penyakit. Ya. Nah, asalnya kita apa? Dalam keadaan normal, sehat walafiat. Wah, ini saya sakit semua takdir Allah. Memang Allah mentakdirkan saya sakit, mau ngapain lagi? Gitu kan? Ya seperti dulu kita sebutkan kisahnya seorang lelaki yang berbuat maksiat, berhujjah dengan takdir Allah. Ya, saya ini berbuat maksiat ya karena takdir Allah. Takdir Allah yang bikin saya berbuat maksiat. Kemudian Umar bin Khattab pakai pelepah kurma mukulin ke tubuh dia dengan keras. Kemudian kata laki-laki ini, "Kenapa kamu pukul saya?" "Saya pukul kamu juga karena takdir Allah." Di sini menunjukkan apa? Takdir Allah memang sudah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Tapi apa? Allah jadikan kita itu mengambil sebab. Ya, sebab orang berbuat maksiat ya sebabnya dia. Jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berhujjah dengan takdir dalam berbuat maksiat itu nggak boleh. Ya. Juga demikian sakit, wah ini takdir Allah, padahal yang makan dia. Allah nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngantuk. Lah dia yang makan. Yang tidur terus atau nggak pernah tidur misalkan. Ini di antara sebabnya. Kemudian hadis, kalau dari hadis Nabi SAW sebutkan, ya
latar belakang dari konsep panas dingin yang kita bahas sebelumnya? Apa di antaranya? Apa di antaranya? Ya. 1, 2, 3. Makanya sebelum kajian harus ada murojaah. Ya, ilmu itu diikat dengan murojaah. Ya. Kalau nggak dia murojaah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, nggak sempat kiri dah. Nah, makanya kata Imam Bukhari, al ilmu quyida bil qalam. Ilmu itu diikat dengan pena. Ini sudah diikat sama pena, tapi masih lupa. Nah, perlu dimurojaah. Pernah Imam Bukhari ditanya, ya Aba Abdillah, ma dawaul hifdz? Ya Aba Abdillah, apa obatnya untuk menguatkan hafalan? Kata Imam Bukhari apa? Kathratun nadhar wal mutala'ah. Banyak dilihat bukunya, diulang-ulang. Ya, bukan obatnya meningkatkan hafalan pakai ginkgo biloba, pakai madu, pakai propolis, pakai kismis, pakai kurma, kambing jantan misalkan, pakai luban dan pakai lain sebagainya untuk meningkatkan hafalan. Gak cukup. Tetap walaupun kita perlu makanan, juga perlu apa? Mengulang-ulang dan melihat. Nah, di antaranya apa dalilnya? Kalau dari hadis Nabi ditadaburi apa? Di antaranya 1, hadisnya banyak banget. 1 sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, sebelum masuk aplikasi biar nyambung. 1, oh tidak hadir. Jadi di antara dalilnya, di antaranya hadis Aisyah ketika Rasulullah makan semangka dan kurma rutab. Apa kata Rasulullah? Nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Dalam lafaz lain naksiru. Ya, kita netralkan, kita pasangkan panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka. Dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Itu langsung dari lisannya Nabi. Baik, langsung dari lisannya Nabi. Ya, begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ibnu Majah disesuaikan Syekh Albani rahimallahu taala. Ya, ketika Aisyah badannya kurus, Aisyah membentuk rumah tangga 9 tahun, ya usia 9 tahunan dengan Nabi SAW. Kemudian apa kata Aisyah? Ya, ibunya membuatkan resep apa? Agar ketika membentuk rumah tangga dengan Rasulullah, agar tubuhnya ideal, gemuknya gemuk ideal. Di sini menunjukkan fitrahnya kaum laki-laki itu mengidamkan apa? Mengidamkan laki-laki yang wanita yang pasangan yang ideal. Ya. Sesuatu wanita yang kurus, maka apa? Di antaranya perlu diterapi sampai ibunya Aisyah Ruman buat adonan resep dan ternyata gagal semua. Gak lama kemudian Aisyah badannya berisi. Tapi bukan sekali makan, menunjukkan berulang-ulang. Apa kata Aisyah? Aku makan sebagaimana Rasulullah makan. Makan apa? Kurma rutab dengan timun. Nah, badannya berisi. Ini bukan sekali makan, tapi apa? Butuh waktu berulang-ulang. Dan menunjukkan Rasulullah makannya kurma sama kurma rutab sama timun atau kurma rutab dengan semangka bukan sekali 2 kali, tapi sering. Gak mungkin kalau sekali bikin tubuh kurus jadi ideal. Ya, ini bukan bim salah bim, tapi apa? Butuh sebab. Kemudian ibunya tanya, apa yang kau makan wahai Aisyah? Sampai tubuhmu menjadi apa? Ideal. Sampai kata Aisyah, fa asmantu bi ahsani saman. Maka aku tubuhku menjadi gemuk ideal. Gemuknya ideal, bukan obesitas. Ya. Apa kata Aisyah? Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa? Kurma rutab dengan timun, itu ajib. Ulama membahas, ternyata pola makan ini bisa jadi sebab untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Itu ajib. Ya. Subhanallah tadi disebutkan dari hadis tadi, panas dan dingin tadi, ya, dari makanannya pakai panas dingin. Digunakan apa? Untuk makan. Juga apa? Terapi penyakit. Coba. Bisa ketika makan, terapi penyakit juga pakai konsep ini. Ya, panas, dingin. Dan subhanallah ini bukan aib kalau kita membahas kajian masalah makan.
bahas kajian makan. Pengen apa mau bahas kajian makan? Ya, memangnya nambah iman, nambah ilmu. Justru kita mengambil sebab kita sehat, bisa istiqomah ibadah. Nah, fa subhanallah, sampai para a'immah. Abu Daud membuat judul bab bahwasanya bab datang dari Nabi makan semangka dengan kurma. Coba, ngapain Abu Daud bikin judul kayak gini? Makanan dibikin judul. Mending bab cara membikin rendang yang enak. Ya, makanan terenak di dunia nomor 1. Coba, ajib. Fa subhanallah, Imam Tirmidzi juga membuat judul bab al-jama' bainal launaini fil akli. Bab mengkombinasi dua warna makanan ya dalam makanan ya. Kemudian juga Ibnu Majah buat judul. Imam Muslim juga buat judul yang sama. Imam Bukhari membuat judul lebih mendekati apa yang diinginkan Nabi SAW. Judulnya apa? Bab al-jama' baina al-launaini fil akli bimarrah. Judul yang sangat indah. Bab mengkombinasi antara dua warna makanan. Dua warna di sini bukan hanya panas dingin aja. Seperti ada makanan yang bikin konstipasi digabung sama makanan yang bikin perut lunak, itu diantaranya. Ya, bukan hanya panas dingin, makanan lembut, makanan keras dicampur. Ada panas, ada dingin dicampur. Nah, itu diantaranya. Dua warna makanan di sini yang asiknya disebutkan Imam Bukhari sekaligus. Ini Imam Bukhari faham berarti apa yang dimaukan sallallahu alaihi wasallam. Dan judul ini menunjukkan apa? Fikihnya mereka akan fahamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara ulama di masa silam, hadis itu dikumpulin. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, hadis 6 terus dengan sanad-sanad yang mereka sebutkan, baru setelah hadis ini dikumpulkan, baru mereka membuat judul. Dan judul itu adalah inti dari fahamnya mereka apa yang dimaukan dari hadis ini. Kalau zaman sekarang kan enggak, bikin judul dulu baru dibahas hadis. Kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang di zaman sekarang pemahaman tentang agama minim. Pemahaman tentang dunia naik drastis. Tentang agama fahamnya kurang. Makanya selalu ketika membahas hadis ada syarahnya, penjelasannya. Kenapa? Biar kita faham, yang enggak faham. Kalau orang di masa silam enggak perlu seperti itu. Cukup hadis Nabi, langsung fahamnya dengan judul, udah selesai. Enggak usah banyak ngomong, enggak usah banyak bicara. Tapi kalau zaman kita, hadisnya satu, bicaranya kesana kemari bisa jadi daurah. Satu hadis jadi daurah kajian. Nah, ini ya, ini mereka Imam Bukhari dia menyebutkan bab mengkombinasi antara dua warna makanan sekaligus. Ya, berarti kalau makan kurma langsung makan semangka, kurma langsung timun. Ya, bukan makan kurma, semangka atau timunnya nanti setengah jam kemudian. Atau bukan makan kurma semangka sekaligus, bukan berarti kurma tangan kanan, timun tangan kiri, makan bareng-bareng. Enggak, ya. Maksudnya makan kurma tangan kanan, timun tangan kanan sekaligus bebarengan. Enggak ada selah waktu yang panjang. Sudah selesai di sini? Ya, ini ulama-ulama di awal-awal, ya. Kemudian ulama berikutnya, ya. Ulama berikutnya di antaranya yang lebih menjadikan judul ini mengkerucut, seperti Muhammad Ibnu Muflih, dia membuat judul apa? Faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Ini lebih mengkerucut lagi dari judul-judul yang disebutkan para pendahulu. Ini ulama tahun 700 Hijriah. Bab fil ilaj. Ilaj itu apa? Pengobatan. Mana pengobatan? Ini loh, pengobatan terapi penyakit. Dan penjagaan kesehatan. Ini kuratif. Yang ini preventif. Dan penjagaan kesehatan, mana penjagaan kesehatan? Ini dengan cara pola makan. Ya. Bidaf'i kulli syai'in bididdih, dengan menjadikan segala sesuatu dengan pasangannya dan lawannya. Ya, dengan lawannya atau pasangannya. Ini ketika makan agar untuk menjaga kesehatan, nih
pasangannya. Kalau makan pakai pasangan, panas dan dingin. Ya. Kemudian kalau untuk pengobatan penyakit sama, ini panas dan dingin, itu ajib. Nah, ini setelah Anda ingat konsep seperti ini, baru kita masuk aplikasi. Ya, baru kita masuk aplikasi. Aplikasinya seperti apa? Ya, kita kumpulkan dari beberapa teori klasik ataupun modern. Ya. Dan sekali lagi seperti tadi teorinya, konsep Aisyah dari kurus menjadi gemuk ideal. Ini bukan hanya kurus gemuk ideal, yang gendut, obesitas juga bisa turun ke ideal. Bukan hanya urusan berat badan, ternyata segala masalah juga demikian. Anda punya GERD, punya sakit MAH, punya rematik, punya asma, migrain, vertigo, obesitas, kurus, mandul, kanker, tumor, keputihan, kemudian juga hafalan lemah, ya, kemudian diajak ngobrol suka nggak nyambung, speech delay pada anak-anak, autis, hiperaktif, semua bisa kita masukkan dalam teori seperti ini. Nah, pertama, ya, kita ingin mengaplikasikan apa yang sudah kita sampaikan, dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya, ya, semoga dimudahkan, kita baru masuk mulai pembahasan buku Latai As, baru Anda bisa mendalami contoh-contoh detailnya. Ya, contoh aplikasi Anda bisa praktekkan nanti siang nanti. Ya, seperti tadi pagi, saya tadi pagi cuma kurma sama pepaya, udah cukup. Kemarin kita touring, kalau touring berat badan mesti naik itu 3 kilo sampai 5 kilo. Karena diundang, udah nggak enak, sungkan sama tuan rumah, macam udah masuk semua. Pulang touring, perbaiki pola makan, baru 2 hari 3 hari langsung turun 3 kilo. Jadi mau bikin gemuk cepat, mau bikin kurus cepat. Ya. Makanya apa? Sehat, sakit, gemuk, kurus is your choice. Ya. Gampang sekali Anda bisa ngatur. Contohnya terkait kita jadikan aplikasi ada kaitannya sama jadwal organ. Ya, kita lihat aplikasi dan jadwal organ plus aplikasi. Aplikasi. Jadwal organ sama aplikasi. Pertama, kita perlu tadabburi. Ya, teori banyak menjadikan jadwal organ, teori banyak, teori dari kedokteran timur, dari India, Romawi banyak, tapi teori ini teori yang sangat simpel. Dan kebiasaan orang Arab dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka itu nggak mau riwah-riwah. Semuanya serba simpel. Termasuk kalau ada penyakit, obatnya maunya simpel. Termasuk kalau nanti kita lihat pola makan nih, simpel banget. Makanya kalau makanan kita simpel, obatnya ketika kita punya masalah kesehatan, sakit, obatnya juga simpel. Nah, seperti yang Nabi sebutkan ketika ada orang nyeri pinggang, Nabi sebutkan apa? Ekor kambing. Simpel banget. Ya, nyeri pinggang, isialgia, irkon nasa, kasih ekor kambing. Nggak perlu ekor kambing tambahi temulawak, ekor kambing tambahi jahe, ekor kambing ditambahi sambiloto, nggak perlu, ekor kambing. Dan ini paling apa? Simpel banget. Seperti ketika ada orang demam, Nabi anjurin apa? Fa'abriduhu bilma, dinginkan dengan air. Fa'innahu min faihi jahannam. Karena dia apa? Termasuk dari hembusan jahanam. Ketika ada orang demam, Nabi padahal sudah bersabda, alaikum bihadi al-habbati sauda fa innaha dawa likulli da'il lasam. Hendaknya Anda sering menggunakan jinten hitam karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Kecuali kematian. Tapi kenapa Nabi enggak memberikan obat kepada siapa? Kepada orang demam dengan habatus sauda. Kenapa? Karena demam panas, habatus sauda panas. Makanya Nabi anjurin untuk apa? Didinginkan dengan air. Dengan cara apa? Minum air, banyak minum air, juga dikompres dengan air. Ya, ketika Nabi kena sangat kala jengking juga demikian. Ini ada padanya unsur pengobatan ilahi dan tabi'i. Wahyu juga tabi'i. Ketika Nabi disengat kala jengking, Nabi sampai keluar dari sholatnya, kemudian Nabi apa? Minta air dingin dengan apa? Dengan garam. Air dingin untuk mendinginkan sifat racun yang panas, garam untuk menarik racun serum protein yang sudah masuk ke dalam tubuh, ditarik, diikat. Sehingga apa? Serum racun tadi, ini serum racun, ya, serum racun, kemudian ditambahi garam, NaCl, sehingga diikat, ditarik dari keluar tubuh. Jadinya apa? NaOH. Ya, air dingin tadi apa? Air dingin untuk apa? Mendinginkan panasnya racun. Coba, Nabi nggak belajar ilmu kimia.
Tapi pengobatan dari Nabi, dari wahyu. Ini pakai air dingin dan garam. Kemudian setelah itu, ini pengobatan tobi'i. Ilahinya apa? Nabi memegang bekas sengatan kalajengking sambil diruqyah. Ini diantaranya berarti bimbingan. Kalau meruqyah, pegang daerah yang sakit. Kemudian Nabi membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sampai nyerinya hilang. Coba. Nah, enggak Masya Allah kena sengat kalajengking, wah herbalnya riuh banget. Enggak, simple banget. Nah, simple sekali. Kemudian kita lihat, jadi kita cari teori yang sangat simple. Ya, subhanallah dengan cara ini ajaib ya. Banyak orang yang mandul jadi subur. Hanya 2 bulan pakai pola makan ini. Tanpa pakai herbal, hanya makanan. Ya, makanya Hippocrates berkata, bapak kedokteran Yunani ini, dia mengatakan jadikan makanan Anda sebagai obat dan obat Anda adalah dan makanan Anda adalah obat. Jadikan makanan Anda sebagai obat dan obatnya Anda ya makanan itu juga. Nah, kalau Anda nggak menjadikan makanan sebagai obat, ya jadinya apa? Obat apotik akan jadi menu wajib Anda. Sebelum makan minum obat sakit mah. Setelah makan minum pengencer darah, ya, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi menu wajib, ya. Makanya jadikan makanan sebagai obat. Kalau enggak, ya obat itu di apotik akan jadi menu wajib kita. Nah, ini ya di antara sebab terbesar dari apa? Dari pengobatan penyakit kita. Sebelum masuk jadwal, kita tadabburi dulu. Kita tadabburi. Dari sisi apa? 1, 2 penyakit yang gak ada obatnya. Penyakit apa Ibu? Apa? Mati. Kematian. Gak ada obatnya. 2 apa? Tua. Gak ada obatnya. Ya, tua Masya Allah, biar saya awet muda, umur saya sudah 55, saya pakai resep glowing suntik stem cell ya. Kemudian Masya Allah saya pakai serum malam terus kalau siang pakai sunblock ya. Kemudian pakai macam-macam ya. Tetap walaupun muka Anda glowing, wajah Anda glowing, pembuluh darah Anda akan apa? Tetap tua. Apalagi kebanyakan kolesterol, akhirnya kebanyakan LDL, pembuluh darah jadi tersumbat oleh plak-plak. Kebanyakan trigliserid, pembuluh darah jadi kaku. Ya, tetap nggak bisa muda nih. Makanya sebenarnya resep awet muda ini loh, pola makan kita dijaga. Bukan pakai resep glowing. Kasihan suami Anda. Di balik istri yang glowing ada suami yang gulung-guming. Nah, karena untuk jadi glowing mahal tuh. Kasihan perawatan 1 bulannya ya wanita 10 juta misalnya. Wih, Masya Allah. Ini contoh ya, mati dan tua. Makanya sebenarnya sampai detik ini ditemukan ya ada masuk museum internasional manusia tertua di dunia. Usianya 220 tahun. Ternyata dari 10 tahun dia sudah menjaga pola makan. Sekarang didapati di Cina, ada satu kampung di Cina, rata-rata usia mereka 80 tahun ke atas, 100 tahun ke atas. Ternyata satu kampung ini membiasakan dengan pola makan sehat, itu wajib. Nah, makanya sebenarnya anti-aging kita, ini pola makan nih. Harus tahu jadwal makan dan lain sebagainya. Ya, gimana biar wajah tetap kenceng, ya, gimana biar jantung, lambung semuanya sehat, ginjal sehat dan sebagainya. Ini pola makan dan pola hidup itu penting. Makan diperhatikan, istirahat diperhatikan, olahraga juga diperhatikan. Ya, bukan mengandalkan pola makan tapi nggak pernah istirahat cukup, juga nggak olahraga. Juga bukan Masya Allah istirahatnya cukup tapi pola makan ngaco. Ada yang Masya Allah olahraga tapi tertipu. Sudah goes dari BSD sampai puncak. Wah, 2000 kalori saya hilang. Kemudian makan ngisi 3000 kalori. Nah, ini jebakan iblis ini. Tentang kesehatan. Baik. Berarti ini mati dan tua nih. Sampai kasus menopause bisa berakhir menopausnya gara-gara pola hidup dan pola makan. Coba. Nah, semua kembali ternyata pada hal ini. Kemudian yang kedua, 2 penyebab sakit dan kematian mayoritas. Ya.
mayoritas penyebab sakit dan kematian itu ada dua. Ya. Sakit dan mati ini penyebabnya ada dua mayoritasnya. Yang pertama, sebabnya medis dan sebab non medis. Sebab medis dibagi menjadi dua, fisik dan psikis. Termasuk fisik ini apa? Makanan kita, ya, istirahat kita kurang, olahraga kita kurang nih. Nah, berapa banyak disebutkan Al-Harith bin Kaldah, dokter Arab di zaman Nabi, yang hidup di zaman Nabi. Ya, Ibnul Hajar menyebutkan dia termasuk jajaran sahabat, dan dia meninggal 1 hari bersamaan dengan meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau ada sahabat sakit, Nabi meminta sahabat yang lain untuk memanggil Al-Harith bin Kaldah. Apa kata dia? Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Kata dia apa? Dan adalah perut ini sarangnya penyakit. Menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Berarti apa? Penyebab sakit dan kematian terbesar adalah perut. Nah, kemudian penyebab psikis. Ini penyebab kematian terbesar juga. Orang yang punya masalah psikis seperti apa? Orang sedih, nggak move on dari sedih. Sedihnya berkepanjangan. Kemudian punya dendam. Dendam sama suami, dendam sama orang tua, dendam sama mertua, dendam sama tetangga, dipelihara. Akan menggerogoti diri dia. Panik, takut berlebihan akan menggerogoti diri dia. Rasa takut ini. Bahkan di musim pandemi, kalau Anda perhatikan, ahli laborat menyebutkan, mereka yang meneliti, tubuh kita sebelum diserang virus harus melalui 3 benteng. Benteng pertama, kita punya imun, antibodi. Kalau antibodi lemah, harus lewat benteng ketiga. Benteng ketiga itu apa? MHC protein kelas 1. Dengan MHC protein kelas 1 ini, dia akan menghasilkan racun untuk meracuni virus dan bakteri. Karena COVID ketika masuk tubuh ternyata berkolaborasi dengan bakteri. Ya, kalau benteng kedua ini kalah, ada benteng ketiga, yaitu interferon. Ternyata apa? Interferon fungsinya apa? Menghambat proses tumbuh kembang virus dan bakteri. Dan 3 benteng ini akan lemah gara-gara apa? Jika makanan kita kacau, tubuh kita dingin lembab. Jika kita stres, psikis kacau. Banyak korban COVID diantaranya 2 ini. Nah, makanan dari sisi apa? Kebanyakan dingin lembab. Tubuh dingin lembab akan dihinggapi virus. Kenapa ada orang kena COVID, sehari kena COVID langsung meninggal? Menunjukkan tubuh dia dingin lembab ekstrim. Sehingga bercepat dan cepat meninggal. Sudah makanan kacau, dingin lembab, psikis tambah kacau. Sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, psikis ini memberikan dampak kepada fisik. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika orang-orang di masa jahiliyah kalau punya kabar mau punya anak perempuan atau lahir anak perempuan, wajah mereka hitam, gelap hitam. Kenapa? Karena marah dan sedih. Marah kenapa? Mengingkari takdir Allah, nggak suka punya anak perempuan. Sedih kenapa? Kalau punya anak perempuan akan dihina, diejek sama tetangga. Makanya mereka orang jahiliyah kalau punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup sebelum ketahuan sama tetangga sama orang. Ya, sehingga wajah mereka hitam. Di sini menunjukkan orang sedih menimbulkan dampak fisik, wajahnya hitam. Ya, makanya orang sedih juga kisahnya surat Yusuf ayat 84. Wabiyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Kedua mata Nabi Yakub buta, memutih. Kenapa? Karena marah, sedih dan panik. Sedih dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf, berpisah dengan Nabi Yusuf hampir 40 tahun. 6 tahun dia buta. Ya, disebutkan muqatil. Kemudian dia panik. Panik kenapa? Khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Dan dia marah. Marah kepada siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sehingga apa? Kedua mata Nabi Yakub buta, memutih. Kenapa? Karena sedih. Dan sedih kalau dipelihara akan membunuh diri kita. Ya, kita akan digerogoti oleh sedih. Ya, kemudian juga Nabi Yakub alaihissalam disebutkan kenapa matanya buta. Kalau dari sisi kedokteran modern disebutkan kalau orang sedih, panik, marah, lama dalam waktu yang panjang akan menyebabkan apa diantaranya? Adrenalin naik. Kalau adrenalin naik, ya akan menyebabkan apa? Insulin turun. Kalau insulin turun menyebabkan apa?
gula darah naik. Gula darah naik akan menyebabkan apa? Katarak diabetik. Katarak karena kencing manis. Ini teori klasik. Subhanallah. Anda lihat ibu-ibu juga perhatikan. Jadi kencing manis bukan hanya kebanyakan gula, kebanyakan karbo, sering makan nasi dari penanak nasi yang sudah berhari-hari, sehingga gulanya semakin naik seperti nasi difermentasi. Kemudian habis makan langsung tidur, ya. Kemudian kebanyakan makan minuman instan, pemanis-pemanis dari minuman, sehingga menyebabkan apa? Sindrom metabolik atau metabolic syndrome, ya. Bukan hanya itu saja, ternyata psikis juga bisa bikin kencing manis. Mana? Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan. Subhanallah. Jadi kalau Anda dapati ibu-ibu punya kencing manis, lihat. Bu, biasa makan, sering kami dapati kasus seperti ini. Bu, biasa makan karbo enggak? Banyak nasi enggak? Banyak gula enggak? Teh manis enggak? Enggak ada. Punya riwayat keturunan kencing manis enggak? Enggak ada. Sebagian profesor meneliti kencing manis itu bukan penyakit turunan. Jangan salahkan bapak ibu Anda. Jangan salahkan kakek nenek Anda, tapi salahkan diri Anda apa yang Anda makan. Ya, jangan jadikan orang tua sebagai kambing hitam, tapi diri kita lah jadikan kambing hitam. Nah, fa subhanallah, Anda lihat nggak punya riwayat yang disebutkan di sini. Kemudian Anda harus tanya, Bu, Ibu nyimpen sedih nggak? Ibu dendam nggak? Ibu panik nggak? Takut berlebihan nggak? Itu perlu ditanya. Karena ini akan menyebabkan apa? Tadi. Ini dari apa? Kedokteran modern. Sebentar, izin minum dulu. Kemudian dari teori klasik, ini teori modern. Dari teori klasik, kalau orang sedih apa? Akan banyak tenaga yang dibuang. Sehingga ginjal, tempatnya tenaga di situ, ginjal akan kehilangan api. Ya, ginjal akan kehilangan api. Kalau orang sedih tadi disebutkan dalam ayat tadi, dhalla wajhu muswaddau wa huwa kadhim, wajahnya bisa hitam, ada dampak fisik. Kemudian Nabi Yakub sampai matanya buta, putih, kena katarak diabetik. Dan bisa jadi kena kencing manis. Ya. Berikutnya kalau orang sedih disebutkan doa yang diajarkan Nabi. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jarin su wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya azaba wa min khalilin makirin, dan akhir hadis disebutkan di sini, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang jahat. Tuh Bu, hafalin Bu. PR tuh, bulan depan nanti setoran hafalan hadis ini. Doa, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang jahat, buruk akhlaknya. Tetangga yang jahat, buruk akhlaknya bikin sedih enggak? Bikin marah enggak? Naam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Tuh hati-hati. Kalau ibu-ibu ada yang banyak keluar uban, ya berarti apa? Suami yang bikin stres ibu-ibu. Ya. Kalau ada suami banyak ubannya, berarti ibu-ibu yang bikin stres suami. Kalau pasangan hidup, suami istri banyak beruban semua, berarti pasangan hidup yang stres ini. Nah, saling bikin masalah, jiwanya tertekan. Ya, makanya doa seperti ini penting. Ya Allah, jauhkan aku dari pasangan hidup yang membuatku putih beruban sebelum masa tuaku. Coba ajib. Doa jangan lupa seperti ini. Ya, kemudian di sini berarti apa? Ketika orang sedih, rambutnya ternyata bisa putih. Ini yang disebutkan Nabi coba. Nah, selain itu bisa apa? Kulit cepat keriput, ya, tampak wajah cepat tua, ya. Belum lagi muncul penyakit yang lainnya seperti apa? Masalah yang lainnya, insomnia, susah tidur, kena GERD, sakit mah, psikosomatik, kemudian telinga berdenging, mata kabur, kepala keliengan, sering pipis, bahkan apa? Tremor atau Parkinson. Karena apa? Sedih yang berlebihan. Disebutkan oleh orang klasik, karena apa? Karena ginjal sudah lemah. Ginjal lemah, dia memberikan api sedikit kepada jantung. Sehingga apa? Jantung nggak punya api yang besar untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga ke otak juga kurang, makanya mata kabur.
telinga berdenging, kepala kelingan. Kalau seluruh tubuh ekstremitas juga kurang, makanya tangan bergetar. Sering pipis, juga permisi, akan menjadi orang yang lemah syahwat. Apinya semua lemah. Itu sebabnya diantaranya yang perlu diperhatikan. Ya, ada lemah syahwat bukan karena makanan, ternyata apa? Karena psikis, punya masalah. Ya, ada juga yang masya Allah karena tremor Parkinson. Nggak perlu orang tremor Parkinson dikasih obat darah tinggi. Efek darah tinggi adalah efek dari sedih, marah, dendam. Ginjal yang lemah, berarti yang diobati apa? Ginjalnya, bukan darah tingginya. Ya, untuk mengobati sebab. Kemudian yang terakhir, ada di antaranya penyebab non medis adalah penyebab terbesar orang sakit dan orang mati, meninggal. Ini apa? Yang non medis ini disebutkan Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim atau Hawi dan At-Tayalisi, kata Nabi SAW apa? Inna aktsaran nasi mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Ya, banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati, meninggal setelah qada dan qadar Allah karena apa? Karena pandangan mata yang jahat. Ya. Pandangan mata yang jahat bisa bikin orang sakit. Pandangan mata jahat bisa bikin orang mati. Bahkan disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, gara-gara pandangan mata jahat, orang yang dilempar ain, orang yang kena pandangan tersebut langsung pengen mikir, pengen bunuh diri, pengen naik tebing tinggi dan melemparkan dirinya. Disebutkan Syekh Al-Atiq dari Saudi, beliau menyebutkan negara Swiss adalah negara yang angka bunuh dirinya paling tinggi. Ya, bisa jadi apa? Karena ain. Ya, disebutkan diantaranya mereka ini apa? Fisiknya cakep-cakep, hidungnya, tingginya, kulit tubuhnya, fisiknya cakep-cakep, dan mereka jauh dari Islam. Bisa jadi mereka sering melempar ain dan akhirnya timbul ain di benak mereka, ingin bunuh diri. Banyak di antara mereka menjatuhkan dirinya dari tebing, dari gunung, dari tempat yang tinggi. Bisa jadi apa? Dampak ain. Begitu pula orang sakit, kena stroke ternyata kena ain. Ya, kena tumor, kena kanker, kena ain. Anak tiba-tiba demam, lupa ternyata bapak ibunya nggak pernah doakan keberkahan kepada anaknya. Wah, anakku cakep, wah masya Allah, anakku ya lucu kalau ngomong, lupa nggak pernah doakan keberkahan, lupa nggak pernah membentengi diri dia. Iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lama. Banyak di antara ibu-ibu kena vertigo. Ternyata mungkin ada di antara ibu-ibu banyak nggak curiga. Penyebab vertigo ternyata ibu pola makan dah oke. Istirahat dah oke. Ya, olahraga oke. Ternyata apa? Ainnya suami ibu-ibu sendiri. Ya, si suami melempar ain kepada istrinya, dan ini banyak nggak nyangka. Oh, istri kena vertigo, kemudian nggak sembuh-sembuh kena kanker karena pandangan mata jahat si suami. Untuk melempar mata yang jahat nggak perlu hati yang buruk, yang busuk, hati yang hasad. Cukup dia takjub bisa melempar ain. Namanya si suami yang nggak pernah melihat sesuatu yang haram ketika nikah. Ya, misalkan malam hubungan intim dia melihat sesuatu yang sebelumnya diharamkan, itu kan takjub, kagum. Tapi apa? Lupa zikir. Bukan hanya malam pertama, malam-malam berikutnya pun punya anak pun tetap dia bisa takjub dan kagum. Ya, masya Allah, bun dulu perutnya gede, buncit, sekarang dilangsing. Workoutnya apa sih gitu kan? Pola makannya gimana sih? Lupa nggak doakan keberkahan. Sakit. Nah, itu perlu diperhatikan, sampaikan kepada suami Anda. Ya. Doakan keberkahan. Kemudian kita masuk nih, setelah tahu dua penyakit yang nggak ada obatnya, ya. Setelah tahu dua penyebab penyakit dan kematian yang terbesar, sekarang kita masuk aplikasi. Ya, masuk aplikasi. La ilaha illallah. Aplikasi kita lihat dari jadwal dan aplikasi ini. Pertama, jadwal yang pertama kita ambil konsep yang paling simpel, jam 04.00 sampai 12.00. Ini kalau apa? Dengan catatan tidak puasa. Ya, kalau puasa kapan? Dari subuh adzan fajar sampai maghrib. Kami nggak tulis jam, kenapa? Karena waktunya relatif berubah-ubah. Subuh kadang berubah, maghrib juga berubah.
Maka ini untuk siapa? Untuk yang puasa. Di sini terjadi apa? Proses detox, mencuci racun. Untuk orang yang nggak puasa, detoxnya apa? Jam 4 sampai jam 12. Untuk orang yang puasa, detoxnya kapan? Subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib. Ketika terjadi proses detox, kira-kira organ tubuh capek apa enggak? Capek, exhausted, lelah udah tubuh. Ketika sudah capek, berarti konsepnya kita makan apa ini? Kalau tubuh capek enaknya makan apa? Ya, nasi kuning, nasi uduk sama ayam, nasi padang. Nah, mau tadi pagi makan apa ibu-ibu? Ibu-ibu tadi makan apa? Ajib, nasi padang. Nah, sekali lagi makan nasi di pagi hari bukan haram, bukan makruh, sah-sah saja. Jangan bilang, wah ini Masya Allah Abdurrahman Dhani ini mengharamkan, memakruhkan nasi di pagi hari. Ini gagal paham nih. Nah, jadi subhanallah ini detox exhausted. Kalau tubuh exhausted berarti perlu dikasih nutrisi yang kuat atau dikasih nutrisi yang ringan? Kuat. Biar apa? Biar tambah exhausted. Kalau ibu ngasih makanan yang kuat di pagi hari, berat, akan tambah exhausted. Berarti apa? Capek 2 kali. Saat itulah cepat tua. Organ cepat tua, ya. Kemudian cepat lelah. Akhirnya saat itu yang terjadi, ya proses agingnya cepat ya karena ini. Di antaranya ini. Ya. Udah pagi hari habis makan nasi, suami-suami pada ngerokok, ngopi, Masya Allah. Wah, makan minuman instan, ngeri banget ya. Ketika exhausted berarti apa? Jangan ditambah cari makanan yang tambah exhausted, yang bikin lelah. Berarti apa? Di sini cari makanan yang membantu detox. Itu konsepnya. Yang membantu apa? Detox. Jadi apa? Kalau dikasih nasi sama ayam bukan membantu detox, tapi seperti apa? Jatuh tertimpa tangga, organ kelelahan. Bisa dipahami? Nah, berarti pola makan ketika tubuh lagi detox, lagi lelah, jangan dikasih makanan minuman yang bikin tambah lelah. Tapi apa? Kasih makanan minuman yang membantu detox. Konsepnya apa? Bisa pakai buah, bisa madu. Nggak perlu Anda beli resep detox dari luar negeri, nggak perlu. Resep detox Anda ada di sekitar Anda. Ya, mau buah, madu, air putih, rendaman kurma, nabit misalkan. Ya, jangan sampai ditulis Baiklin ya sini, pemutih. Nah, resep detox. Jangan. Jadi apa untuk membantu detox? Sayuran, sudah simpel aja. Dan nggak perlu riwah-riwah, bikin repot macam-macam, beli ini beli itu mahal. Makanya kalau pakai pola makan ini apa? Efektif, efisien, ekonomis, higienis, jauh dari efek samping. Nah, coba buah, pertama kita tadaburi. Anda misalkan makan buah, ya. Ketika makan buah, pilih buah yang pertama kali Anda makan adalah buah yang manis. Jangan ketika sahurnya atau makan paginya juga yang pedas, masam, kecut, pahit, jangan. Tapi pilih yang manis, ya. Jangan makan pagi atau ketika sahur konsumsi yang pahit-pahit, karena dia beranggapan yang pahit-pahit adalah bagus untuk detox. Jadi Masya Allah ketika sahur, ketika makan pagi minum rendaman brotowali. Wah ini salah. Ya, maunya wah niatnya baik, ternyata salah konsep. Kemudian Masya Allah sahur atau makan pagi yang masem-masem. Masya Allah sahurnya sahur asinan. Jangan. Juga kemudian sahur cari yang pedes-pedes. Masya Allah sahurnya sahur sambal pecel, minum rendaman cabai. Masya Allah. Kemudian ada yang sahur yang apa? Berikutnya apa? Ada rasa lain selain manis yang sudah kita sebutkan? Asin belum. Sahur atau makan paginya Masya Allah ikan asin sama sambal terasi. Nah ini jangan. Ketika perut kosong pilih yang manis-manis.
mulai besok pagi coba yang seperti ini. Gak usah makan nasi, kurma aja. Kalau Anda tadabburi, dari mana kita mengambil konsep ini? Dari kebiasaan Nabi. Seperti Nabi SAW, kebiasaannya sahurnya apa? Sudah pada tahu loh padahal. Tapi ibu kalau sahur apa? Kurma, embel-embelnya banyak. Habis makan nasi, kurma, macam-macam. Yang kita mau kan kurma aja coba, cuma kurma. Sahur cuma kurma, bukan habis makan nasi penutupnya kurma, bukan. Ya, karena habis makan nasi, makan protein yang berat, itu jangan ditutup dengan buah. Jangan jadikan menu dessert Anda buah-buahan, itu keliru. Habis makan menu dessertnya nanas, semangka, kurma, jeruk, pisang, salah. Dalam kedokteran klasik disebutkan itu penyebab pembusukan di dalam usus. Salah berarti. Nah, berarti apa? Cari manis-manis. Sahurnya Nabi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, nikmat suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Lihat, ketika sahur Nabi pakai kurma. Baik. Kemudian dan kurma itu ajib. Kurma ini kalau dikonsumsi kalorinya bertahan dari sahur sampai maghrib. Ajibnya 3 biji kurma sama dengan kalori 1 piring nasi. Kurma, semua vitamin ada di dalam kurma, kecuali 2 vitamin yang nggak ada. Nggak perlu Anda habis sahur minum, Masya Allah, vitamin-vitamin produk yang warna kuning lah, warna orange, warna putih, warna pink lah ya. Cukup kurma ajib. Ya. Dan kurma ini mau Anda sahur, mau makan pagi, kurma cocok di jadwal detox. Ketika perut kosong, ya, kedokteran Cina, kedokteran Arab, kedokteran India, kedokteran Yunan sama. Ketika perut kosong, yang paling cocok untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Coba, sahurnya Nabi kurma, buka puasanya Nabi pakai apa? Buka puasa Nabi pakai kurma aja. Kurma rutop. Ini yang terbaik. Sahurnya kurmanya kurma kering. Kenapa? Karena kurma kering lebih tinggi kalorinya, sehingga bisa bertahan. Ketika buka puasa kurma rutop. Kenapa demikian? Karena kurma rutop itu lebih cepat dicerna, disebarkan ke tubuh lebih cepat dibanding kurma kering. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, Aisyah, Anas bin Malik, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan setelah makan kurma rutop disebutkan lafaz hadis apa? Qabla ayyusalliya. Sebelum sholat makan kurma rutop. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ada hikmah. Habis makan kurma langsung Anda beranjak ke masjid bagi suami Anda, bapak-bapak. Bukan habis makan kurma, nasi, gorengan, sambosa, minum es campur baru ke masjid. Ke masjid apa? Sholat maghrib 15 menit setelah adzan. Ini salah. Ini termasuk Ibnu Utsaimin sunnah yang dilupakan. Makan kurma dulu, langsung ke masjid. Sehingga antara makan buah dan makan nasi ketika buka puasa untuk makan besar nasi, itu ada jaraknya. Gak boleh buah dicampur sebelum makan nasi, makan buah. Atau sambil makan nasi, sambil makan buah. Atau habis makan nasi, langsung makan buah. Ada jarak. Makanya hikmahnya di sini habis makan buah, sholat dulu. Makanya ketika makan kurma rutop, kurang dari 10 menit, tenaga sudah disebarkan ke seluruh tubuh, sudah balik, sholat maghrib sudah fresh. Coba bayangin maghrib, adzan maghrib, Masya Allah, perut gak asik kalau gak penuh. Habis kurma, gorengan, risoles, sambosa, Masya Allah, masih nasi, es kelapa, es jeruk, es buah, baru berangkat ke masjid, Anda dapatnya apa? Tenaga Anda belum kembali. Sholat maghrib masih lemes. Kenapa? Karena sudah detox ketika puasa capek, ditambah capek dengan menu buka. Dan sholat maghrib masih ngantuk. Kenapa? Tenaga belum disebar. Makanya kurma rutop kurang dari 10 menit sudah nyebar. Tapi kalau makan nasi, makan daging, buah, es buah ini nggak dianjurin sama dokter klasik. Susu sama buah nggak boleh. Ya, bukan haram, bukan makruh, tapi nggak boleh dari sisi apa? Bisa menyebabkan pembusukan di usus. Kalau sering-sering menyerumuskan pada penyakit bisa jadi makruh. Nah, sesekali it's okay, ya, it's okay ya. Kemudian berikutnya apa? Ketika tadi habis makan kurma, kemudian sholat, baru makan besar. Coba,
Kenapa pilih rutop buka puasanya? Bukan berarti Anda nggak boleh bukanya pakai kurma tamar kering. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nabi SAW kalau nggak dapat kurma rutop pakai kurma kering. Kalau nggak ada rutop, nggak ada kurma kering, Nabi pakai air putih, disebutkan apa? Hasawatin min ma. Ketika buka puasa nggak ada kurma kering, nggak ada kurma rutop. Ya, kurma rutop nggak dapat, baru Nabi pakai kurma kering. Pilihan kedua. Ya, kalau nggak ada dua-duanya, Nabi minum air. Itu pun apa? Hasawatin min ma. Minumnya hanya dikit-dikit. Kenapa? Ketika puasa dari fajar sampai maghrib tubuh kita panas. Detox itu mengeluarkan pemanasan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk menghilangkan kelembapan tubuh yang numpuk, yang terbaik caranya dengan puasa. Makanya Anda lihat di musim pandemi kemarin, 2 Ramadan kita lewati, angka penderita COVID di rumah sakit turun drastis. Kenapa? Tubuhnya dibikin dingin lembab menjadi apa? Hilang dingin lembabnya. Coba. Ajib, ya. Kemudian apa? Ketika Nabi apa minum, nggak dapat kurma rutop, nggak dapat kurma, minum pakai air apa? Dikit-dikit biar turunnya panas pelan-pelan. Jangan minum langsung glek semua dihabisin. Tubuh yang kepanasan jangan diturunkan drastis, nggak boleh. Mekanisme pemanas tubuh akan rusak. Makanya Nabi bersabda, masul ma mason wala tashrabul ma abban fa innal kibat liman yashrab ma abban. Hadis sahih riwayat As-Suyuti. Janganlah Anda minum air sekali teguk, sekali nafas. Tapi minumlah air pelan-pelan. Kenapa? Karena penyakit liver muncul karena mereka yang minum air sekali teguk. Kok bisa penyakit liver? Apakah hepatitis? Apakah fatty liver? Apakah bukan? Artinya penyakit liver sini apa? Fungsi liver turun. Kekuatan liver turun. Liver itu ada pemanas. Ketika minum air sekali teguk tanpa nafas, maka saat itu fungsi pemanas liver jadi turun. Akhirnya pencernaan lemah. Ya, pencernaan lemah. Kalau sudah pencernaan lemah, gampang jadi perut buncit, perut gendut. Perut gendut itu ada di antaranya penyebab fisik dan psikis. Penyebab fisik, salah pola makan, habis makan langsung tidur, ya, makan makanan mungkin yang tinggi gula, kemudian juga makan tadi seperti habis makan langsung minum, sambil makan langsung minum, dan lain sebagainya, banyak sekali. Penyebab psikis juga demikian. Kalau orang stres, perut bisa buncit. Orang marah, punya dendam, perut buncit. Kenapa? Karena tenaga di ginjal sudah hilang, sehingga api nggak cukup untuk memberikan jantung dan liver api. Sehingga apa? Pencernaan lemah. Coba ajib. Sampai ke situ. Nah, ini ya yang perlu difahami. Kemudian Anda perhatikan pula ketika bayi baru lahir sunnahnya diapakan? Ditahnik. Ya. Diadani apa ditahnik? Ditahnik. Enggak ada yang adzan. Nah, ulama khilaf ya tentang hukum adzan setelah lahir, ya, setelah lahiran. Ada di antaranya yang membolehkan, ya, seperti Syaikh Fauzan, Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang sebagainya. Ada kalau Syekh Albani pertama membolehkan, kemudian kembali melarang. Kenapa? Hadisnya dari riwayat Tirmidzi, riwayat Al-Hakim, riwayat Imam Malik banyak didapati masalah pada sanadnya. Dan ketika diteliti sanadnya, ternyata sanadnya bermasalah. Nah, kemudian Syekh Albani menjadikan hadis ini tertopang dengan hadis yang lainnya. Ternyata hadis yang lainnya lebih lemah. Sehingga menurut Syekh Albani bukan bagian dari sunnah. Tapi sekali lagi kita harus berdada lebar. Kalau ada yang meyakini hadisnya sahih, ya sudah. Yang adzan silahkan adzan. Ya, yang meyakini hadisnya lemah, ya enggak adzan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian adapun sunnah tahnik ini jelas hadisnya sahih. Ya, tahnik Nabi SAW dengan apa tahnik? Coba. Intinya di sini ketika sahur Nabi sering kurma. Ketika buka puasa, ketika bayi baru lahir, itu ajib. Ini menunjukkan ketika perut kosong dipeleh yang manis-manis. Ya, dipeleh yang manis-manis, itu yang dimaukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau bayi sudah terlanjur disusui, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Apalagi anak sudah 1 tahun ditahnik, anak 10 tahun ditahnik. Nah, ditahnik ketika bayi baru lahir. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama dari sisi apa? Bayi ketika ditahnik dengan kurma ini apa?
untuk diletakkan di langit-langit, di gusi, di lidah. Fungsinya yang pertama, biar yang pertama kali masuk ke lambung, ke livernya, ke limpanya adalah yang manis-manis. Itu yang dimaukan. Kedua, biar anak nanti terbiasa untuk apa? Lidahnya, langitnya, gusinya untuk ngisep puting susu ibu. Nah, kalau sudah terlanjur tahnik, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Terlanjur disusui, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Kenapa? Karena air susu ibu rasanya apa? Manis apa asin? Nah, ada asinnya kan ya. Apalagi ketika 2 hari, 3 hari pertama mengandung kolostrum yang warnanya kekuningan. Ya, makanya sunnahnya yang pertama tahnik, bukan air susu ibu. Kenapa dokter, perawat dan bidan melarang tahnik? Karena khawatir ibu salah paham, nggak tahu caranya tahnik. Bayi baru lahir, suaminya mentahnik, ambil kurma 1 di mama, semua kurma dimasukin ke mulut bayi. Bukan gitu. Jadi ditahnik, bapaknya atau siapapun bisa mentahnik, nggak harus ustadz, nggak harus pak yai, ya siapapun aja bisa. Ditahnik di mama sampai lembut, ambil sedikit saja, diletakkan di langit-langit, digusi di lidah. Udah, ya bukan 1 biji kurma yang sudah di mama masukin semua, dijejalin ke si anak. Akhirnya timbul aspirasi, masuk ke paru-paru, sesek nafas bisa meninggal. Mukanya biru, semua tubuhnya biru karena nggak ada oksigen, tersumbat oleh kurma. Ya, bisa difahami? Berarti ketika perut kosong pertama yang ketika Anda makan ketika perut kosong, kurma sama semangka, kurma sama timun atau kurma aja nggak apa-apa, cuma kurma. Ya, juga hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurrahu fi dalikal yawm as-sihr wala sum. Barang siapa yang makan pagi, ya, disebutkan makan pagi 7 butir kurma ajwa. Dalam riwayat gak ada sebutan ajwa, sehingga ulama mengatakan 7 butir ini bisa ajwa, juga boleh selain ajwa. Ya, maka pada hari itu tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun. Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri ilal lail, sampai malam. Berarti apa? Dia penangkal sihir dan racun. Apalagi di pagi hari cocok dengan jadwal detox. Nah, cocok banget. Jadi Masya Allah, ini untuk membantu apa? Proses tubuh yang sedang detox. Setelah makan pagi Anda konsumsi yang manis-manis, mungkin Anda lapar lagi jam 9, jam 10 lapar lagi. Silakan nggak apa, cari buah yang lain, ya. Cari buah yang lain, misalnya apa? Misalnya mau buah sirsa, mau nanas, ya, mau stroberi dan yang lainnya, silahkan, tidak mengapa, ya. Yang penting ketika perut kosong yang manis-manis. Ketika perut kosong yang manis-manis, ya. Mau berikutnya sayur, ya nggak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Juga kebiasaan Nabi di pagi hari, Nabi juga konsumsi apa? Nabit, rendaman kurma. Rendaman kurma juga manis. Dan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi suka apa? Al-hali al-barid, dingin manis. Termasuk apa? Rendaman kurma itu dingin manis, juga kesukaan Nabi SAW. Selesai di sini, ya, pagi sudah selesai. Anda misalnya makan pagi, misalkan jam 7, lapar lagi misalkan jam 9, 10, silakan cari menu yang lain untuk mendetoks juga. Biasanya kalau pengalaman saya, makan pagi udah selesai, bertahan sampai makan duhur. Cukup, ya. Hanya mindset orang Indonesia saja, belum sahur, belum makan pagi kalau nggak makan nasi. Ya, ini sudah cukup banget, ya, untuk tenaga. Pernah juga subhanallah, kami juga sahur cuma apa? 3 kurma dan 4 potong semangka. Subhanallah, juga nggak lemes, bukan pernah ya, artinya sering. Bahkan pernah kami motoran waktu itu karena Ramadan, Safar memang baiknya buka puasa, tapi kami nggak ingin kehilangan Ramadan dan kita anggap mampu. Subhanallah, hanya sahur seperti ini, semangka dan kurma hanya berapa biji saja bisa, Masya Allah, motoran dari Bogor sampai Pekalongan. Nah, wah subhanallah, ternyata apa? Simple banget. Ya, safarnya di zaman Nabi SAW, safarnya panas, ya, nggak ada AC, jauh dari tempat makan. Wah, subhanallah, memberatkan. Safar zaman kita, Masya Allah, ada AC, juga bisa kendaraan cepat. Nah, ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut, ini jam yang pertama. Sudah selesai sampai di sini, baru masuk jam pertama. Jam kedua, ya.
Jam kedua adalah jam di mana apa? Organ pencernaan apa? Siap cerna berat. Jam berapa? Yaitu jam 12.00 sampai 20.00. Ya, jam berapa? Jam 12.00 sampai 20.00. Nah, jam inilah ada jam apa di sini? Anda bisa maksi dan makmal di sini. Maksi dan makmal, makan malam. Nah, kalau kedokteran Cina melihat makan siang terbaik adalah jam 1. Ya, bebas Anda setelah zuhur makan ajib. Kalau mungkin pertama Anda tidak kuat, Anda makan buah, pengen coba pertama mungkin makan nasinya jam 10, jam 11 untuk melatih, nggak mengapa, melatih di awal. Ya, makan siang, ya, makan siang dan makan malam, ya, makan siang dan malam saat inilah diaplikasikan langsung makanannya tetap panas dingin. Ya, misalkan Anda makan siang, contoh, panas dingin di siang hari, Anda pengen nasi, taib, pengen nasi, panas dingin. Sini makan malamnya, panas dingin. Ya, siang misalkan nasi itu panas lembab, ada yang bilang panas kering. Ya, nasi bisa Anda tambah pendinginnya protein hewani ikan. Nah, atau bisa nasi sama apa? Sapi dewasa. Nah, kemudian kalau makan malam, karena siang sudah makan nasi, malamnya nggak mau nasi. Malam mau sate kambing Nah, kambing. Sama apa? Sama sayur salad. Bisa sayur salad, bisa cuma timun aja untuk bikin sayur salad kelamaan, motong-motong ini dan itu. Timun aja nggak apa. Atau pas nggak ada timun, bisa labu kuning. Nggak ada labu kuning, bisa labu siem. Ya, pokoknya cari pendingin. Ya, bisa difahami? Makan nasi, subhanallah, kata orang Arab waktu itu ngelihat santri-santri Indonesia, orang Indonesia ini ajib, sahurnya nasi, makan siang nasi, sore makan nasi, malam makan nasi, habis taraweh makan nasi lagi. Subhanallah. Sebenarnya makan disebutkan dalam riwayat Imam Suyuti bahwasanya dengan sanad yang sahih, dulu kebiasaan Nabi makan sehari cuma 2 kali. Ingat, tapi jangan bilang sunnah. Sunnahnya makan cuma 2 kali, jangan. Nggak bisa dinisbatkan sunnah. Bisa jadi karena Nabi waktu itu apa? Kurang bahan makanan. Makanya pernah Nabi cuma makan potongan roti sama cuka. Karena memang adanya juga itu. Rotinya roti gandum, sifatnya dingin, cuka sifatnya panas. Juga Nabi pernah makan dendeng sapi, dendeng hewan, daging dicampur sama labu kuning. Ya, labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Mau dendeng sapi, mau dendeng kambing, mau dendeng ayam, dendeng onta sifatnya panas karena sudah jadi dendeng. Ya, karena dendeng itu dipanaskan kadang dicampur garam. Ya, sifatnya jadi panas. Ya, rutinnya disebutkan oleh As-Suyuti dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi SAW sehari makan 2 kali. Sekali lagi, jangan nisbatkan sunnah. Nah, disebutkan dalam sehari 2 kali itu, 1 kalinya seringnya Nabi hanya makan kurma. Ya, atau bisa kurma dengan pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini contoh saja ya, nasi dengan ikan, nasi dengan sapi dewasa. Ini bisa kambing, bisa bebek di sini, bisa ayam, bisa kelinci, bisa kuda, bisa ikan asin di sini juga panas semua. Kemudian bisa apa lagi, Bu? Onta, apa lagi? Nah, alhasil ini contoh. Yang dingin dari protein hewani cuma 2 ini. Kalau ini juga bisa anak sapi, kalau sini sapi dewasa. Dan Anda pengen siang makan nasi atau siangnya pengen dibalikkan dengan malam, bisa. Bisa difahami? Siang mau sate kambing sama sama sayur salad. Malam nanti baru makan nasi. Itu contoh. Bisa difahami, Bu? Taib. Berikutnya
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan dari Nabi, tapi kata Ibnu Qayyim, Anda jangan sampai mencampur satu olahan masakan dengan olahan masakan lain. Misalkan sate kambing dengan tongseng, walaupun sama-sama kambing. Karena beda olahan, sudah beda campuran, beda kontur. Ya, beda pengolahan juga beda. Ya, misalkan Anda makan daging sapi sama dendeng sapi. Tidak boleh campur. Ikan segar sama ikan asin. Atau Anda masak telur, habis telur direbus, kemudian telur dijadikan sambal goreng telur. Berarti 2 kali olah. Nah, juga jangan gabung protein hewani sama protein hewani darat sama laut. Bukan dari hadis ya, dari kedokteran klasik. Juga jangan gabung protein hewani yang lain dengan protein hewani darat yang lainnya. Contoh ayam sama kambing. Nggak boleh. Ya, nggak boleh bukan dari sisi agama, tapi dari sisi ilmu kesehatan. Kenapa? Akan mengacaukan hormon. Karena tadi panas dingin yang dimaukan untuk apa? Untuk sistem endokrin kita biar normal selalu. Juga demikian olahan makan biar nggak ganggu sistem endokrin kita, hormon kita. Ya. Kemudian jangan campur protein hewani dengan buah. Jangan campur protein hewani dengan susu. Ya. Ternyata protein hewani dicampur dengan susu akan menyebabkan, kata kedokteran klasik, vitiligo, bercak putih pada kulit. Anda sering dapati vitiligo kan? Kalau Anda tanya dokter, apa ini penyebabnya? Oh, ini gangguan pigmen warna kulit. Kenapa kok bisa terganggu? Udah berhenti di situ. Tapi dokter klasik dari masa silam membahas, kenapa bisa terganggu? Kebiasaan Anda makan protein hewani dengan susu. Waktu itu di Hadramaut di Yaman, ya, kita punya klinik di sana sekitar 7 tahun di Yaman Selatan, 3 tahun di Yaman Utara. Ya, sering kami dapati vitiligo dari anak kecil 4 tahun, 5 tahun sampai kakek-kakek. Kenapa? Kebiasaan mereka makan ikan dan penutup makan mereka mesti teh susu. Makanya sering terjadi vitiligo. Nah, juga cukup ya. Sekarang pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir. Jam ketiga berarti jam berapa? 20.00 sampai 04.00. Ya. 20.00 sampai 04.00. Di jadwal ini organ-organ ngapain? Istirahat. Organ istirahat dibagi 2. Ada yang istirahat total, ada yang istirahat sebagian atau parsial. Ya. Yang istirahat total, ada yang istirahat sebagian. Contoh yang istirahat sebagian seperti apa? Seperti jantung. Kalau jantung istirahat total, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, coba bayangkan Allah sudah ciptakan jantung dalam perut ibu kita ketika kita masih sebagai janin, usia 4 pekan jantung sudah ada. Ya, walaupun jantung berdenyut, tapi roh belum dimasukkan. Sudah berdenyut. Denyut itu hanya sebagai sistem, tapi belum ada roh. Ya, ketika roh dimasukkan, nah usia 4 bulan itu, wah ini lain dah. Nah, subhanallah, bayangkan seandainya jantung baru didengarkan suaranya dengan betul-betul keras pakai alat Dopplernya para bidan itu pada usia 12 pekan. Ya, sebelum itu sudah berdenyut, tapi 12 pekan baru apa? Keras-kerasnya. Ya. Dan subhanallah, bayangkan dari perut kita, di perut ibu kita sebagai janin, jantung berdenyut sampai detik ini umur kita, jantung nggak pernah berhenti berdenyut. Coba kalau Anda perjalanan dari Tangerang sampai Banyuwangi, berapa kali Anda berhenti mobil Anda yang Anda kendarai? Berhenti istirahat, Anda sendiri makan-makan. Lah ini jantung nggak pernah ada ceritanya kunci mobil dimatiin, kunci jantungnya dimatiin, terus jalan terus. Makanya kalau Anda sayang dengan jantung Anda, ketahuilah jam-jamnya. Ketika malam jam istirahat, jangan ngopi. Jangan terlalu banyak kafein. Ya. Kenapa? Bakal cepat tua, jantung cepat capek. Disebutkan dokter spesialis jantung ketika kami dapati, dia menyebutkan orang yang biasa ngopi apalagi ditambah rokok di malam hari,
usia 50 tahun ke atas jantungnya akan bengkak. Kenapa? Kelelahan. Ya, jantung bengkak. Makanya juga hati-hati minum-minuman instan juga bahaya. Apalagi minuman yang mengandung apa? Kofein tambahan. Nyetir biar kuat, minum minuman ini biar kuat. Minuman yang warnanya orange, warnanya ungu, warnanya pink ya, menggoda warnanya, ternyata apa? Memicu jantung. Kalau Anda ngantuk, biar enggak microsleep, melipir, istirahat. Enggak perlu minum-minuman. Kenapa? Ikuti bioritme tubuh kita. Kata Ibnu Qayyim, kebiasaan Nabi kalau ngantuk, Nabi enggak mencegah rasa kantuk dan Nabi langsung mengistirahatkan. Enggak perlu ngopi, enggak perlu memaksakan diri minum kofein, minuman yang instan dan sebagainya, enggak perlu. Kalau biasa seperti itu akan terjadi apa? Penyakit nomor 1 terbanyak di muka bumi, apa? Sindrom metabolik atau metabolic syndrome. Kacau tubuh kita. Nah, ini jantung ini kalau dipaksa lama-lama apa? Jantung suaranya apa? Ada iramanya, lup dup, lup dup, lup dup. Di jam istirahat dia mulai lemes, pengen istirahat parsial. Udah dikasih kopi, harusnya istirahat, tetap dipacu sebagaimana di siang hari. Atau dia pacu dengan kofein sehingga apa? Tadinya lup dup jadinya apa? Lup dup, lup dup, lup dup, lup dup. Ketika jantung ini seperti genggaman kepalan tangan kita. Nih, ketika jantung sudah terlalu lelah kenapa? Lelah karena banyak aktivitas, kurang istirahat, lelah karena makanan, lelah karena psikis dan lain sebagainya, lama-lama jantung membengkak. Ini namanya hepatomegali. Bukan hepatonya, tapi kalau hepatoliver, kalau ini jantungnya. Ya, kardiomegali ya. Jantungnya yang bengkak. Jantung bengkak bukan tambah kuat pompanya, tapi pompanya tambah drop. Bengkak jantungnya, tapi pompa drop. Ukurannya besar bukan tambah kuat, tapi tambah drop. Makanya suara jantung tadi lup dup berubah menjadi galop ritem. Suara pacuan kuda, gedebuk, 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 gedebuk. Ya, akhirnya apa? Anda lihat kaki bengkak, isinya cairan. Jalan baru berapa meter, kenapa? Paru-paru isi cairan. Karena sirkulasi sudah lemah. Permisi pada kaum laki-laki, pernah kami dapati tahun 2000 di Indonesia bagian timur ketika kami buka klinik, dapat bapak, subhanallah, permisi ya, buah pelirnya kayak jeruk bali, bengkak. Ya, sampai akhirnya meninggal nyungsep. Ya, kenapa? Ini sudah bengkak. Makanya sayangi organ Anda. Dengan apa? Aktivitas Anda jangan terlalu diforsir. Ada saatnya istirahat, ada saatnya olahraga. Makanan juga gitu, jangan diforsir untuk memperlelah dia. Makanya kata para sahabat, ya, mereka sebutkan apa? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, anin naum, ya, anin naum qabla al-isya, ya, wal kalam ba'dal isya. Ini kata para sahabat. Nabi melarang orang tidur sebelum sholat isya karena khawatir tidur kebablas nggak dapat jamaah isya. Ya, dan apa? Banyak ngobrol, bicara setelah isya. Makanya kebiasaan Nabi setelah isya itu apa? Nggak banyak ngobrol. Makanya juga dibahas oleh Ibnu Qayyim, hubungan intim yang terbaik diantaranya di awal malam. Kecuali kalau Nabi pernah mendatangi 9 istrinya, sekali semalam itu 9 istrinya digilir. Ya, kadang sekali mandi, kadang 9 istri dengan 1 kali mandi. Hadisnya semua sahih di awal malam. Ya, sehingga bisa istirahat, bisa bangun malam, sholat malam. Itu ajib. Ya. Adapun sunnah yang dilupakan apa? Di pagi hari Jumat apa? Hubungan intim setelah apa? Sebelum berangkat ke masjid. Ya, di pagi hari Jumat itu sunnah yang dilupakan. Adapun yang lainnya yang bagus di awal malam. Di awal malam. Ini menunjukkan apa? Ketika habis Isya bukan kata Ibnu Qayyim, bukan kebiasaan Nabi apa? Kuliner habis Isya. Sekali lagi Ibnu Qayyim enggak menyebutkan dalil, tapi hanya melihat, mentadabburi. Jangan disebutkan kepada sunnah. Oh, sunnahnya setelah Isya itu nggak boleh makan. Nggak, kita nggak mengatakan sunnah. Cuma tadabburi aja, ini yang terbaik. Habis Isya, kecuali habis Isya di bawah jam 8, di bawah jam 9 masih oke. Kalau di atas jam 8, di atas jam 9, biasa makan malam jam 10, biasa makan malam jam 12. Itu resep untuk Anda cepat gemuk.
gemuk nggak ideal. Ya, kenapa? Karena nggak dicerna. Di jam-jam ini jam istirahat, jantung istirahat, semuanya istirahat. Ketika organ istirahat berarti apa? Makanan sebagiannya nggak dicerna. Kalau makanan nggak dicerna, di usus akan jadi apa? Pembusukan lagi. Makanya bangun tidur perut kembung, bangun tidur demam, meriang, bangun tidur pusing, bangun tidur sering bersin-bersin. Nih, kelembapan numpuk di usus karena nggak dicerna. Nah, ini ya, maka habis isya jangan biasakan banyak kuliner, jangan biasakan olahraga di malam hari, jangan biasakan banyak ngobrol di malam hari, banyak begadang. Ya, termasuk sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, tidur di awal malam, yang sulit untuk dilakukan. Ya, nah, maka di jam-jam ini jangan banyak kuliner. Wah, subhanallah, yang fatal ketika Ramadan banyak di antara kita ya habis buka puasa setelah taraweh ada makan. Habis tadarusan baca Al-Qur'an makan lagi. Oh, itu makan lagi. Ini Ramadan enggak kosong-kosong nih perut. Nah, kecuali siangnya. Coba ini perlu kita tadabburi. Dan kemudian bukan berarti ketika jam 20 jam 4 enggak dianjurin untuk makan, jam 20 sampai jam 4 untuk istirahat saja enggak banyak makan. Bukan berarti makan buah kan bagus, walaupun buah nggak dianjurin. Kan banyak minum bagus di malam hari, salah. Banyak minum di malam hari, ginjal nggak ngapain, nggak nyaring, akhirnya apa? Tubuh Anda lembab karena kena air. Kalau tubuh lembab sama, pagi hari sering batuk pilek atau sering bersin-bersin di pagi hari mau kamar mandi. Ya, kemudian akhirnya apa? Air ini akan menjadikan tubuh Anda dingin lembab. Makanya sering rematik besoknya. Ya, asma, kemudian vertigo, kemudian migrain, kemudian permisi sampai jadi wanita atau laki-laki yang frigid. Kenapa? Minum bukan di jam-jamnya dan kebanyakan minum. Wah, banyak minum di malam hari itu bagus, salah. Banyaklah minum itu bagus untuk kesehatan, salah. Allah sudah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum tetap jangan berlebihan. Minum itu minimal 2 liter 3 liter. Tunggu dulu, untuk siapa? 2 liter untuk 3 liter untuk Pak Tani yang di sawah, untuk orang yang kerja di bawah terik matahari keluar keringat. Oke. Kalau 2 liter 3 liter untuk ibu-ibu di rumah, sudah punya ART, punya babysitter, hidup di bawah AC 24 jam, gak pernah ngempel, gak pernah nyuci, tugasnya hanya ngelihat drakor sambil ngemil. Akhirnya apa? Akan jadi ibu-ibu yang dingin. Kata ulama klasik, kedokteran klasik, ya ulama tahun 600 Hijriah, Imam Zurunuji menyebutkan orang kalau kebanyakan air, orang kebanyakan dingin, tubuhnya akan seperti air dan dia akan menjadi pemalas. Berarti apa? Orang mager, malas gerak bermula dari apa? Makanan. Bermula dari kurangnya aktivitas. Bermula dengan apa? Kebanyakan tidur. Bermula dengan hawa yang terlalu banyak dingin. Ya, itu insyaallah yang bisa kami sampaikan. Ya, kemudian bagaimana kalau ingin ya kepepet, pingin ngemil, ya minimal paling mending minum air, itu pun nggak usah banyak-banyak. Ya, nah, coba dulu kita pernah kajian di Gandaria, masya Allah yang hadir waktu itu hampir 200 orang, ibu-ibu semua itu, dan mereka apa? Lomba, siapa yang 1 pekan bisa turun berat badan 8,2 kilo. Waktu itu saya coba cara ini dari tahun 2013. Waktu itu masih strength-strengthnya. Saya waktu itu obesitas, kena sakit mah 12 tahun, kemudian asam urat, rematik, permisi, BAB hanya 1 pekan sekali dari SMA sampai saya di Yaman. Subhanallah, niatnya hanya ingin mengurangi berat badan. Ya, selama hari pertama sampai hari ketiga, ajaibnya, permisi ya akramakumullah, saya biasanya BAB, permisi 1 pekan sekali, ketika itu 1 hari bisa, ketika hari pertama ya, 1 kali sampai 5 kali BAB. Dan permisi, konturnya dan karakternya sangat aneh. Ya, warnanya hitam kayak arang. Saya tanya teman-teman yang sinse, kata mereka apa? Detox ini sudah sukses dan perut, plak-plak nempel di usus sudah keluar warna hitam. Dan plak warna hitam ini nggak bisa keluar pakai Dulcolax, pakai Lactulose, pakai obat kimia, nggak bisa keluar. Keluarnya dengan apa? Pola makan seperti ini, Masya Allah. Dan dalam hitungan 1 pekan, waktu itu saya beli timbangan digital untuk biar tahu perkembangan. Dalam 1 pekan turun 8,2 kilo. Dalam 2 pekan turun 17 kilo. Setelah itu nggak turun lagi karena sudah ideal. Ada teman saya waktu itu orang Yaman, orang Arab,
berat badannya 135 kilo. Dalam 1 bulan turun 35 kilo. Ingat, ini bukan diet yang menyiksa, bukan. Hanya makan di jam-jamnya, mengkombinasi makan yang benar, makan gak berlebihan, jangan makan pantangan Anda. Nah, udah itu aja, simple banget. Coba kalau Anda pengen diet, atau Anda ingin mengobati terapi kanker dengan makanan, oh kalori hanya sekian satu hari, protein boleh sekian, hidup sekali dibikin susah. Ditempelin dinding, tempelin dapur, tempelin tempat makan, tempelin kamar mandi. Nah, mending ini aja udah simple banget. Ya, subhanallah 1 pekan itu nggak sengaja saya coba makan cabai, loh, kok nggak sakit lagi? Biasanya kena GERD, sakit mah, ya, sampai ulcus pepticum, ya, luka lambung sampai nyeri tembus ke punggung. Subhanallah juga rematik asam urat hilang, juga BAB sehari 1 sampai 2 kali. Nih ajib, ya. Jadi apa? Kalau Anda pakai praktek ini, bukan hanya penyakit yang hilang, masalah kesehatan yang hilang, tubuh Anda juga ideal. Nah, itu aja sepertinya. Kalau karena waktu sudah habis jam 11, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Ya. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat untuk fungsinya, dia ini sifatnya panas. Tapi kalau sudah direndam, lebih mending. Seperti apa? Seperti kurma. Kurma itu panas. Tapi kalau sudah direndam, ya, maka panasnya udah berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya diantaranya bagus untuk menghilangkan apa? Kelembapan, paru-paru yang lembab juga bagus. Nah, iya, jangan banyak makan buah. Kalau flu paling bagus yang konsumsi kurma, kismis, itu boleh. Kalau buahnya dikonsumsi buah durian, ya, buah semangka, jangan dulu. Kalau durian panas, tapi panasnya ada lembabnya. Ya, kalau semangka dingin lembab. Ya, artinya kalau dingin lembab jangan. Ya, paling bagus panas kering, bagus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Panas kering seperti apa? Kalau herbal seperti kustul hindi, habatus sauda. Nah, cukup insyaallah. Ya. Ya. Silakan. Punten, ada mic lagi nggak? Kurang jelas kayaknya. Gak apa-apa, makan kurma langsung dulu gak apa-apa, minum air setelahnya. Minum air setelahnya. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau minum air ketika perut kosong, jangan terlalu dingin. Ya, jangan terlalu dingin, kenapa? Khawatir ada mereka yang lambungnya berdahak. Ya, untuk lambung yang berdahak, kebanyakan dingin, akhirnya tambah dahak. Apa efeknya berikutnya? Kepala akan berat, mata kabur. Nah, makanya paling bagus di awal langsung misalkan kurma, nggak apa-apa. Kurma bisa diganti yang lainnya. Kata Imam Ahmad, kalau mentahnik bayi nggak dapat kurma, bisa dengan madu. Kalau nggak dapat madu, bisa dengan tebu. Di Arab zaman dulu tebu sudah ada, zaman Nabi, sebelum Nabi ada tebu. Ya, seperti ketika perut kosong, Anda misalkan minum sari tebu tanpa es, tanpa gula. Ya, atau minum madu, atau makan kurma, nggak mengapa. Nah, yang penting manis-manis ketika kosong. Air putih nggak apa, nanti kasih jarak, jangan langsung. Kalau madu campur air nggak mengapa. Ya, madu campur air. Kalau minumnya, misalkan habis makan kurma, kamu minum air putih, misalkan setengah jam kemudian. Ya, jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena kurma masih dihancurkan di lambung. Dihancurkan di lambung butuh waktu, ya, sehingga apa? Waktu itu kalau sudah hancur baru bisa minum air putih. Kalau makan kurma atau makan nasi, makan daging, makanan belum hancur langsung minum, akhirnya apa? Akan menyebabkan kolik abdomen, nyeri pada perut dan lambung. Kenapa? Sphincter pylori atau mulut lambung rusak.
karena didorong makanan yang belum hancur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Cukup insyaallah. Satu lagi terakhir insyaallah. Untuk buka puasa. Iya. Tanpa gula. Iya. Nggak apa-apa untuk menghilangkan dahak, nggak mengapa. Tapi itu tadi, ketika proses detox, tadi kan sudah panas, tubuh sama lambung panas. Jangan langsung diisi air panas. Akhirnya panas ketemu panas. Cukup Anda minum air, makan kurma. Kalau ingin melegakan tenggorokan, jangan langsung minum banyak, dikit aja. Makan kurma sama minum airnya kasih jarak. Nanti mungkin minumnya setelah sholat maghrib, ya. Habis minum nanti juga bisa makan, atau habis maghrib makan dulu, minumnya nanti berikutnya, nggak mengapa. Kalau hanya ingin melegakan tenggorokan sedikit aja cukup, nggak masalah. Yang jelas habis makan kurma jangan langsung minum air, ya. Atau habis minum air langsung makan kurma, jangan. Insyaallah itu Bu ya. Ya, paling baik jangan langsung ketika perut kosong. Jangan langsung ketika perut kosong, ya. Kecuali kalau perut kosong, mereka yang punya banyak dahak di lambung, ya, itu cocok dengan yang hangat-hangat atau panas-panas, gitu ya. Nah, makanya hati-hati, makanan perlu dijaga, ya. Makanan ini sebenarnya kalau menimbulkan dahak di lambung, itu bikin kepala berat, malas, juga mata bahkan kabur gara-gara makanan. Kenapa? Iya, infus water dari kurma itu yang disukai Nabi SAW. Insyaallah itu ya, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita dan bisa istiqomah di atas ketaatannya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.